Setakat ini setelah meninjau dengan kehadiran dua kali lawatan kunjungan ke Padang, saya nampak bayangan banyak potensi untuk segi pariwisata atau pelancongan yang ada di Dubai ini amat menarik kepada pelancongan asing, khususnya pelancongan daripada Middle East, Timur Tengah, yang mana seringkali mengambil masa untuk bercuti di pertengahan tahun musim, ya. So potensinya banyak sebab Padang ini banyak tempat-tempat yang menarik seperti pulau-pulau dan juga banyak bukit tinggi dan banyak tempat daya tarikan yang boleh menarik pelancongan asing untuk datang ke Padang. Ya, apakah sudah dikelola dengan baik ini menurut konsultan investasi? Mengikut perancangan sekarang di peringkat awal ini, setelah dimaklumkan oleh pihak Kerajaan Negeri Padang, dia mempunyai rencana yang tersendiri di mana pelaksanaan saya sebagai yang telah dilantik sebagai konsultan investasi mengambil kesempatan untuk mempromosi juga para wisata ke sini, ke Padang khususnya. InsyaAllah saya dengan usaha yang ada akan mengembalikan tenaga untuk berusaha mempertingkatkan pariwisata yang ada di Padang dengan kesediaan sambutan Kerajaan Negeri Padang sendiri untuk bersedia dengan welcoming visitors. Ya. Ya, Pak, kalau tidak salah kemarin juga ada kunjungan dari beberapa bulan yang lalu dari Dinas Pariwisata Malaysia begitu ya Pak ya. Mungkin ini juga menjadi suatu langkah atau memang sudah direncanakan ini Pak oleh pemerintah Kota Padang. Ya. Invest ini. Ya. Kita memang berupaya ya. Mendorong dan mengajak investor dari manapun gitu. Sekarang Cik Azmi ya datang ke Padang, nanti juga dalam rangka sebanyak mungkin membawa investor ke Padang. Gitu. Iya. Memang Padang ini unik, gitu. Seperti tadi Cik Azmi bilang, ya bahwa Kota Padang itu ada dataran tinggi, ya ada hutan lindung, ada kawasan konservasi, ada perbukitan, ada dataran rendah yang bisa digunakan untuk pembangunan. Kemudian ada pantai, gitu. Iya. Ada pulau-pulau. Justru sudah memancanegara ini ya Pak ya. Jadi potensinya besar sekali. Iya. Nah, inilah yang kita coba kelola ya secara baik ya, tapi karena memang secara alamiah ya kondisi objek wisata di Padang itu sudah bagus. Ya, sebetulnya tidak perlu biaya mahal betul untuk mengelola objek wisata kita itu. Tinggal hanya bagaimana memanfaatkan ya kondisi alam yang sudah baik ini ya sedikit dipoles ya, kemudian itu menjadi menarik dia. Yang penting dia menjadi bersih, menjadi aman, menjadi nyaman, kemudian sarananya kita lengkapi. Iya. Selain dari kendala dana begitu Pak, mungkin ada kendala lain dalam pembangunan objek wisata Kota Padang saat ini Pak? Ya, selain dana, tentu kita harus persiapkan sumber daya manusianya. Kan tidak mungkin sebuah objek wisata itu bisa berhasil ya kalau hanya keinginan pemerintah saja. Iya. Kita berkeinginan memberdayakan masyarakat. Kita berharap ya masyarakat yang berada di sekitar lokasi objek wisata itu tumbuh rasa memilikinya gitu. Kemudian mereka merasa bahwa pariwisata itu bagian dari kehidupannya. Misalnya saja kalau di Aimani itulah. Nah, sekarang masyarakat sudah banyak pengunjung ya ke objek wisata Aimani. Justru sedang dilakukan pembangunan di situ Pak ya, Pantai Air Manis begitu ya Pak ya. Nah, kita mencoba membebaskan tanah hanya sekitar 2 hektar saja. Padahal di sana ada areal sekitar 100 hektar. Nah, 2 hektar itu kita bangun sebagai ya objek wisata inti di sana. Master plan-nya kita siapkan. Nah, kemudian masyarakat yang sudah berdomisili di sana, kita libatkan sebagai pelaku dia di sana. Pengelola objek wisata dengan cara pemberdayaan tadi. Misalnya kalau mereka punya rumah, dimodifikasi sedikit rumah, kemudian mereka bisa sewakan untuk menjadi semacam homestay atau cold storage atau semacam tempatnya menginap tamu ya. Nah, itu kan bisa menjadi objek wisata kita ya. Nah, inilah yang kita coba nanti rancang ya. Ya, cottage yang biasa kita
gunakan untuk tamu yang berkunjung. Itu senang sekali dia di sana. Seperti itu. Ya, ya, Pak Azmi, berhubung dengan potensi atau potential yang dimiliki oleh Kota Padang ini, what the government supposed to do untuk mengelola perindustrian dan pariwisata yang ada di Kota Padang ini? Saya nampak potensi dari segi soal pembangunan perindustrian, di mana saya dimaklumkan pihak pemerintahan Padang telah memiliki satu wawasan yang pandangan jauh untuk membangunkan Padang. Dengan saya difahami 5 tahun yang lepas pada term pertama Pak Wali Kota telah membayangkan satu wawasan yang satu unik, iaitu wawasan untuk membuat pembangunan ekonomi yang drastik. Jadi setelah saya meninjau dan bertemu dengan beliau satu ketika dalam masa 3 bulan yang lalu, maka kami berjumpa di Kuala Lumpur dengan berbincang sedikit tentang pertumbuhan dan peluang potensi yang berada di Padang ini amat menarik dan unik, yang boleh dibangunkan, boleh menjadikan dasar perancangan kepada pertumbuhan ekonomi. Ianya bukan saja terhad kepada potensi pelancongan, tapi juga terbuka kepada banyak peluang pembangunan perindustrian, khususnya seperti mana yang direncanakan oleh pihak kerajaan Padang sekarang telah mempunyai wawasan untuk membangun Gunung Padang 1, Gunung Padang 2 sebagai kawasan pembangunan mixed development Padang yang bertahap antarabangsa. Ini menjadi satu potensi untuk memanggil pelaburan asing supaya melihat Padang ini sebagai satu destinasi baru pelaburan dengan hanya memerlukan satu dasar sekiranya pihak pemerintah Padang bersiap sedia untuk membuat perubahan yang drastik, yang menarik, boleh menawarkan galakkan pertumbuhan ekonomi. Ya, tentunya dengan bantuan investor asing begitu ya Pak Azmi ya. Ya. Pak M. Salmi, saya ingin bertanya, mungkin sebelum investor dari Dubai dan Malaysia ini mungkin sudah berapa banyak investor yang ada di Kota Padang ini Pak dalam rangka membangun Kota Padang? Ya sudah cukup banyak ya, tapi semuanya masih dalam proses ya. Nah, sampai saat ini? Ya itulah yang selalu kita coba ya memberikan kemudahan ya. Nah, baik di bidang pariwisata ataupun di bidang infrastruktur, termasuk industri tadi, itu sudah cukup banyak lah. Nah, tapi ini masih dalam proses. Iya, baik. Ya, pemirsa, tadi baru sedikit gambaran bagaimana perwujudan ataupun langkah dan program dari pemerintah Kota Padang membangun objek wisata dan juga perindustrian di Kota Padang dengan langsung ini mencari investor dari Dubai, dan kami akan bahas lagi apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dan juga bekerjasama dengan investor ini. Tapi setelah jeda iklan berikut, tetaplah dalam Dialog Khusus Padang TV.